Bapak di lab listrik sana. Saya mengamati sedikit pembelajaran yang Bapak sudah berikan kepada murid-murid, dan kali ini saya ingin berbincang sedikit dengan Bapak tentang beberapa hal yang Bapak lakukan di pembelajaran. Ya. Sedia Pak ya? Ya Pak. Pelajarannya apa Pak ya? Instalasi penerangan listrik. Instalasi penerangan listrik. Instalasi penerangan listrik di kelas 11 ya? Kelas 11. Kalau untuk minggu-minggu ini materinya itu apa Pak? Materinya itu Pak, mereka melakukan instalasi penerangan dengan menggunakan saklar tunggal dan saklar seri. Oh, jadi ada saklar tunggal, saklar seri, itu mereka ya. Tujuan pembelajarannya apa Pak? Bisa. Nah, jadi ada dua tujuan pembelajaran. Ya, ada dua ya. Yang pertama, siswa itu dapat mengidentifikasi gambar instalasi penerangan. Oh, dikasih gambar gitu ya? Kita berikan gambar, jadi nanti siswa identifikasi. Ini simbol apa, ini simbol apa. Jadi gambar itu hanya berupa simbol saja. Nanti jadi mereka yang identifikasi ini apa maksudnya begitu ya? Seperti itu. Tujuan berikutnya apa Pak? Tujuan berikutnya siswa dapat mengoperasikan Pak. Mengoperasikan rangkaian sesuai dengan gambar yang disediakan. Ya. Jadi nanti disediakan panel-panel itu mereka ini ya? Iya, mereka. Oke. Ya. Area pengembangan yang hendak dicapai itu apa kira-kira? Area pengembangannya, jadi anak-anak ini Pak, yang pertama kita berikan teorinya dulu. Dulu. Setelah teori kita berikan, mereka kuasai, kemudian kita ajak mereka untuk praktek di bengkel Pak. Oh, jadi area pengembangan itu Bapak teorinya harus kuat. Ya. Terus teori di situ membahas tentang komponen-komponen apa dalam penerangan listrik. Setelah mereka tahu komponen dengan fungsinya, kemudian kita praktekkan. Oh iya. Seperti itu. Bagus ya. Jadi area pengembangannya teori dan praktek. Ya, SMK kan harus begitu ya. Kemudian Bapak punya strategi-strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran ini, tujuannya bisa tercapai? Ya, untuk strateginya Pak, yang pertama berkaitan dengan teori. Jadi kalau untuk teori itu kita seperti pembelajaran pada umumnya. Jadi siswa itu saya berikan gambar. Jadi gambar itu saya gambarkan di papan tulis atau di sebuah kertas saya gambarkan. Kemudian anak-anak melakukan praktek atau merangkai rangkaiannya sesuai dengan gambar yang disediakan. Maka itu tadi ada tujuan pertama kan mengidentifikasi. Jadi dari gambar itu mereka identifikasi saja komponen apa yang diperlukan dalam gambar. Nah, setelah ketemu, kemudian mereka langsung praktekkan gitu Pak. Prakteknya di lab dulu. Kemudian strategi berikutnya kita ada rencana ke depannya kan. Di sekolah kita banyak bangunan-bangunan yang belum terpasang instalasinya. Ya, bangunan baru ya. Bangunan baru, jadi rencananya nanti kita ajak anak-anak untuk melakukan pemasangan instalasi penerangan di bangunan baru ini. Nah, jadi langsung terjun ke lapangan ya. Jadi langsung. Jadi setelah mereka praktek di lab, kita langsung terjun ke lapangan untuk prakteknya. Ya. Jadi itu tadi ya Bapak ya, nanti setelah ini saya mungkin ingin lihat lagi proses pembelajaran yang Bapak lakukan di lab maupun di bangunan-bangunan baru itu untuk strategi Bapak ya. Jadi nanti hari apa Pak? Kita untuk jadwalnya anak-anak hari Selasa itu Pak. Oh, hari Selasa. Ya, nanti mohon ingatkan saya lagi supaya pas jadwalnya Bapak saya bisa ke kelasnya Bapak ya, lihat proses pembelajaran. Ya, seperti itu. Makasih Pak ya untuk ini. Jadi saya minta tanda tangan ini, kita kesepakatan tentang apa yang sudah kita bicarakan sekarang. Oh iya Pak. Boleh ya? Boleh Pak. Oke, makasih. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Yang lain mana ini? Ada nomor. Oke. Hari ini seperti yang saya sampaikan minggu lalu ya, kita akan belajar tentang instalasi penerangan listrik dengan menggunakan saklar seri ya. Saklar seri. Oke, jadi tujuan pembelajarannya
Yang pertama adalah kalian mengidentifikasi rangkaian instalasi penerangan listrik, ya. Mengidentifikasi gambar rangkaian instalasi penerangan listrik. Dan yang kedua, kalian bisa mengoperasikan gambar ke dalam praktek. Instalasi menggunakan saklar ini contoh diagram garis tunggal. Sesuai gambar ini. Di sini terdapat satu saklar dan terdapat dua lampu. Oke, saya tuliskan di sini S1. Kasih ini Pak. Jangan dulu, galang dulu. Coba. Diagram pelaksanaan. Tahu diagram pelaksanaan seperti ini. Ini kan kalau garis tunggal kan begitu kan. Diagram pelaksanaan itu berubah dari sekarang buatkan ini. Sangat semuanya lupa. Mana itu tes pen tuh bisa itu? Bisa Pak. Coba dia. Ya, tes. Sudah ada? Oke, jadi dari praktek tadi, ya, kita bisa ketahui bersama bahwa penggunaan saklar seri itu merupakan saklar tunggal yang disusun secara berderet. YouTube di YouTube-nya ambil gara-gara yang lalu. Coba kamu cari subscribe. Saklar ya. Apa yang Pak? Bahasa ini yang Pak jarang lihat di bender di apa di live sini ya. Serangan kepala batu Riki. Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang, Pak. Jadi tadi saya sudah masuk di kelasnya Bapak, saya sudah melihat-lihat proses pembelajaran yang Bapak telah lakukan bersama-sama dengan anak kelas 11 listrik, ya. Jadi sekarang ini setelah saya melakukan observasi terhadap kelas Bapak, kita akan bercakap sedikit mengenai hasil proses pembelajaran yang telah saya observasi tadi. Jadi bagaimana Pak ini menurut Bapak, ini kita bikin refleksi nih. Menurut Bapak ada enggak kelemahan-kelemahan dari proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan tadi? Jadi saya rasa dalam pembelajaran tadi mungkin kelemahannya adalah model pembelajaran yang saya terapkan, Pak. Jadi bagaimana itu model pembelajarannya? Tadi saya menjelaskan kurang jelas untuk terlalu cepat. Terlalu cepat. Kemudian mungkin gambar lagi yang saya tampilkan juga menurut anak-anak masih kurang. Gambar yang ditampilkan kurang jelas untuk anak-anak. Oh, gitu ya. Mungkin ada kelemahan yang lain? Ada. Kalau kelemahan yang lain ya, saya rasa itu saya dulu. Itu ya. Itu yang bisa terdeteksi ya. Bisa terdeteksi kan itu. Oke. Terus apa upaya Bapak untuk kira-kira bisa mengatasi kelemahan yang sudah didapatkan Bapak tadi? Nah, jadi untuk mengatasi itu mungkin untuk kedepannya saya bisa menerapkan lagi model pembelajaran yang lebih menarik yang bisa anak-anak terima. Ya. Jadi mungkin saya bisa tampilkan gambarnya itu lebih jelas lagi kepada anak-anak karena tadi kan saya hanya menggambarkannya menggunakan spidol misalkan. Jadi nanti saya bisa tampilkan gambar itu lewat monitor atau infocus dengan petunjuk warna atau dengan menggunakan petunjuk warna untuk kabel fasa dengan netralnya itu. Jadi biar anak lebih jelas. Memaksimalkan ini ya. Memaksimalkan. Jelas bahwa Bapak akan membuat pembelajaran dengan memanfaatkan gambar-gambar yang lebih jelas lagi. Jelas ya. Seperti itu. Oke Pak, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan hari ini.
Terima kasih Bapak sudah mau untuk saya observasi. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak.